Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man ittaba amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pengganti ceramah yang kemarin yang tidak ada, biar videonya tersimpan. Karena nanti akan lihat istiqomahnya. Jadi kalau kita istiqomah setiap hari ada satu video, berarti akan melihat itu di dalam ini file saya itu saya udah berapa hari. Itu kan kelihatan juga. Kita akan lanjutkan bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya tambahkan dengan sisipan ilmu. Sisipan yang pertama tadi sudah bahas juga. Kita sebut. Jadi ada masalah kalau orang itu misalkan ternyata sangat ingin sekali untuk jadi pusat perhatian, ternyata itu secara psikologi itu masuk penyimpangan, tersebut narcissistic personality disorder. Itu gangguan jiwa. Ini selalu Anda harus perhatikan. Ini saya analisis kenapa? Karena ternyata zikir harus pakai speaker gitu loh. Allah. Baca Quran aja pakai speaker. Ini heran, saya juga mikir kenapa harus selalu pakai speaker. Oh, ternyata memang masalahnya narcissistic personality disorder. Dan ternyata ini dari narasi di TikTok ini, kalau orang punya narcissistic personality disorder, itu orang itu manipulatif. Jadi itu akan memutarbalikan fakta, gampang itu. Dan itu orangnya itu pusat perhatian. Nah, kalau saya sekarang ngalamin kenapa misalkan dakwah di sini semua ditutup segala macam, kan ada pengaruh orang yang narsis itu. Ini karena masalahnya saya ini tidak tunduk kepada dia. Kalau saya tidak tunduk kepada dia, saya dihabisin gitu loh. Ini sampai di musola aja, sampai musola keluarga kami yang satu blok. Ini tiba-tiba orang datang. Kenapa? Karena ingin menghilangkan pengaruh saya. Semua dinolkan. Semua dihabisin semua. Kenapa? Ini narcissistic personality disorder. Ingin menguasai. Ingin menjadi pemimpin utama. Semua harus tunduk sama dia semua. Dan saya kagak tunduk gitu masalahnya. Saya tuh tidak akan pernah tunduk kecuali ditundukkan dengan ilmu. Kalau ingin diikuti sama saya, datangkan ilmunya. Pastikan bahwa ini benar. Dalilnya datangkan, saya tunduk gitu. Jangankan sama orang yang senior. Anak kecil aja kalau datang dengan saya bawa dalil, saya salah, saya akan tunduk. Anak kecil asal bawa hujah, saya tunduk. Saya tidak melihat anak kecilnya, saya lihat dalilnya ini loh. Anda datang dengan Al-Quran, Anda datang dengan tafsirnya, Anda datang dengan sunnah Rasulullah, saya akan tunduk. Kenapa? Karena bukan ngelihat Anda, saya ngelihat ini adalah kalamullah, ini adalah kalam Rasulullah, ini adalah ijma ulama. Tapi kalau Anda nih, walaupun tokoh dia berbicara tidak dengan dalil, ingin menundukkan saya tidak akan pernah tunduk. Kenapa? Saya tidak melihat Anda, saya melihat dalil. Ini saya bawa ilmu. Saya datang dengan hujah. Bagaimana saya meninggalkan hujah untuk mengikuti Anda? Ini saya berdosa itu. Ya kan? Bagaimana ketika saya tahu dengan ilmunya ini, terus saya harus meninggalkan ilmu ini karena hanya mengikuti Anda gitu? Saya berdosa. Iya kan? Artinya karena saya meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis untuk mengikuti pendapat Anda gitu. Saya berdosa kepada Allah. Tapi kalau Anda tundukkan saya dengan ilmu, saya dibuktikan Anda ini ilmunya benar, ini saya ikuti Anda, bukan karena Andanya, ikuti Rasulullah, ikuti Allahnya. Jadi kalau ingin menundukkan saya dengan kekuatan politik, saya tidak akan pernah tunduk. Walaupun Anda punya kekuatan politik,
Silakan ambil semuanya, silakan pengajian saya ditutup semuanya, nggak peduli saya, nggak masalah. Nggak masalah, karena saya dibilang saya pengajian sini begitu ditutup, saya nggak datang lagi. Nggak masalah dengan saya bisa bikin pengajian di tempat lain kok. Iya kan, ini saya pengen pengajian di YouTube, Anda mau nutup juga gitu di YouTube saya, di Facebook, di TikTok, di Twitter, gitu loh. Saya nggak peduli, Anda mau tutup aja, saya nggak akan tunduk, gitu loh. Anda misalkan pengen menguasai, misalkan musola pengen dikuasai, masjid, kuasai aja. Saya bisa ibadah di tempat lain. Pengen banget supaya saya tidak punya pengaruh, pengen dikuasai, ambil semuanya. Saya tetap tidak akan tunduk. Saya pindah ke tempat lain. Kemarin saya Jumatan ke tempat lain kok. Saya ceramah bisa ke tempat lain. Tidak ada diterima saya ceramah di media sosial. Musola dikuasai, saya bisa sholat di rumah sendiri. Tidak terhalang saya kalau misalkan musola itu menjadi diror. Anda mau menundukkan saya tidak akan pernah tunduk. Kecuali Anda datangkan dengan ilmu. Begitu. Saya tidak akan, siapapun Anda ngancam dengan membunuh saya pun, saya tidak akan takut. Kenapa? Ilmu ini harus saya pegang. Gitu loh. Anda punya personality, narcissistic personality disorder, ingin menguasai semua tapi gak dengan ilmu, ya gak benar artinya itu. Kalau Anda ingin diikuti itu bukan karena dirinya, datangkan dengan ilmu. Ini hujah. Tapi dari zaman dulu ya para ulama itu tidak pernah maksa. Apakah Imam Syafi'i memaksa muridnya Imam Ahmad harus ikuti pendapatnya? Tidak kan, ya begitu caranya. Kalau masalah ijma, kita tidak ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Tapi kalau ini masalah ijtihadi, apalagi Anda buat ibadah-ibadah sendiri gitu, terus harus diikuti juga, itu namanya menyesatkan. Ini namanya kita mau sepakat dalam kesesatan, tidak mungkin. Nabi sudah jamin, Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Anda membuat kebidahan, Anda buat amalan-amalan sendiri, tidak dicontohkan Rasul, saya harus ikuti juga gitu? Tidak mungkin, karena Rasulullah sudah menjamin umat ini tidak sepakat di dalam kesesatan, di dalam kebidahan. Jadi kalau Anda ingin diikuti oleh saya, Anda buktikan dulu keilmuannya bahwa ini hujjah, gitu, ini ijma, begitu caranya. Makanya saya tantang, kalau mau diskusi tantang. Saya ini sekarang menyampaikan juga akidah, saya katakan kalau saya salah dalam menyampaikan akidahnya ini salah disampaikan berdasarkan hadis, saya bayar. Artinya saya teguh dalam keyakinan itu. Walaupun Anda gak terima, saya gak pernah maksa Anda mengikuti saya. Tapi kalau saya sudah sampaikan, artinya hujah saya tegakkan di dunia dan di akhirat, saya tegakkan itu. Gitu loh, kita itu sekedar menyampaikan aja, ilmu ini hanya menyampaikan. Balik ma unzila ilaik, sampaikan bahwa nanti yang disampaikan mengikuti, yaitu kan hidayah Allah pada orang tertentu. Saya sekedar menyampaikan, saya tidak pernah maksa. Tapi masanya Anda itu bukan hanya tidak nerima, mau menutup dakwah saya, itu aja. Tidak mau mendengar, menutup. Kesalahannya di sana. Kalau biarkan ilmu itu kan berpulang kepada masing-masing, nanti akan dipikirkan. Tapi karena takut ucapan saya diikuti orang, membantah argumen saya nggak sanggup, ditutup dakwahnya dengan kekuatan politik, ya silakan juga, saya nggak masalah. Tapi Anda tanggung dosanya, gitu loh. Nggak masalah juga saya, tapi tanggung dosanya, karena saya pastikan itu berdosa. Dan itu makar terbesar. Itu sama hakikatnya dengan membunuh seorang nabi. Nabi itu ngapain dibunuh? Karena supaya risalahnya tidak lagi dijalankan. Jadi kalau seorang itu tidak boleh menyampaikan ilmu, ditutup dengan segala macam cara, itu sama hakikatnya dengan membunuhnya. Karena yang diinginkan bukan membunuh orangnya, membunuh risalah itu, membunuh agama ini gitu. Tapi buat saya sih gak peduli. Karena pribadi saya sendiri, saya bisa berdakwah di tempat lain. Jadi yang tertutup kan hanya di daerah tertentu. Dan sekarang orang udah bisa mengaksesnya dari mana-mana, gak masalah.
Ini masalahnya yang Anda itu harus berobati. Anda itu punya penyakit narcissistic personality disorder, dan itu kelainan jiwa. Kelainan jiwanya itu ingin selalu diikuti, ingin selalu jadi pusat perhatian. Walaupun salah ingin diikuti, begitu. Merasa benar terus. Gak begitu caranya. Kalau dalam beragama kita beradu argumen ini yang benar. Kalau ternyata berbeda pendapat, di situ kita saling toleransi. Oh, ini menurut saya ini nggak apa-apa. Kenapa harus selalu ikut Anda sih? Anda bukan nabi. Kenapa harus selalu ikut Anda? Kalau saya ada argumen ilmu gini, ya udah, ini ilmu saya, ini saya amalkan. Anda punya ilmu gitu, Anda amalkan. Saya salahkan, tapi silakan amalkan. Nah, nanti pertanggungjawaban di akhirat. Gitu aja. Kenapa kita harus selalu ikut? Orang berilmu nggak gampang ikut orang lain. Saya orang berilmu, nggak mungkin saya gampang saya ikut orang. Saya ikut karena ilmu, bukan karena orang tertentu. Enggak. Gitu loh. Nggak gampang orang berilmu itu ngikut-ikutan, itu nggak gampang. Dia itu hanya ikut ilmu. Karena itu saya katakan, jangankan orang dewasa, anak kecil nyampaikan hujah kepada saya akan ikut kalau itu benar. Tidak ada sakit hati. Saya gengsi terhadap, nggak ada, karena saya tidak melihat anaknya. Yang saya lihat itu ilmunya. Ini ilmu ini yang dibawa, ini Al-Quran, ini hadis, itu. Dan secara umum ini adalah sikap Ahlus Sunnah. Begitu. Tidak pantas memang kita ini. Apa ayatnya? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Begitu ayatnya ya. Mari kita cek. Tidak pantas bagi kaum mukminin itu, laki-laki atau perempuan, bila mana Allah dan Rasulullah sudah menetapkan suatu urusan, ada pilihan lain. Begitu masalahnya. Jadi kalau ada anak kecil sendiri datang kepada saya, atau kita ayat yang lain pakai satu makna. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala, tidaklah, wa rabbika, demi Tuhanmu. Atau kalau di lainnya bisa jadi la jaidah kalau di bahasa ini. Fala wa rabbika, maka di sini disebutnya fawa rabbika. Maka demi Rabbmu. Berarti lainnya tidak dimanai. Kalau tadi kita sebut manai, kalau fala maka tidaklah, wa rabbika ada demi gitu. Tapi ya boleh, kita nggak apa-apa, kita yang penting kita konteksnya. Kalau di sini tidak dimanai, ini fala wa rabbika. Maka fawa rabbika, maka demi Rabb ya Muhammad, la yu'minuna haqqal iman. Kan kalimatnya gitu. La yu'minuna, mereka tidak beriman dengan iman yang sempurna, yang benar, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu memutuskan hukum kepadamu. Fi ma syajara bainahum, dalam hal ya apa yang ada perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka itu haraja, ada sesuatu yang mengganjal, begitulah. Sempit. Mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan sampai mereka itu berserah diri, taslima, dengan berserah diri sesungguhnya. Jadi kalau Rasulullah sudah memutuskan, orang beriman itu menyerahkan kepada Rasul, kita tidak punya pilihan lain. Nah, sama kalau Anda datang dengan kalamullah dari Al-Quran, dari Rasulullah, kita paham maknanya, ternyata menyelisihi ucapan saya, misalkan saya tunduk, bukan melihat orangnya yang menyampaikan, walaupun anak kecil. Tapi walaupun dia ulama kiai misalkan, kalau dia tidak bawa dengan dalil, dan saya tahu ini tidak menyelisihi ilmu yang saya kuasai dalil, saya tidak melihatnya. Kenapa saya harus tunduk?
Justru saya dosa kalau saya tunduk gitu loh. Kenapa? Karena berarti saya meninggalkan dalil untuk ucapan orang. Makanya kalau Anda membuat bid'ah, berbuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah, terus ingin saya ikuti gitu, terus saya tinggalkan ilmu, saya berdosa. Kalau gitu, makanya saya tidak mau ikut. Karena saya menyandang ilmu, kewajiban saya itu menyandang ilmu. Orang itu kalau dia udah berilmu, kewajibannya beramal dengan ilmunya. Ngapain saya mengikuti Anda? Anda yang berbuat kesesatan, masa harus saya ikuti gitu? Terus Anda marah gara-gara saya gak ikutin? Begitu. Kok begitu banget salah beragama? Ingin selalu diikuti gitu? Ingin mutlak? Ulama itu tidak pernah begitu. Ulama itu zaman dulu hanya menyampaikan ilmu. Gak diikuti gak masalah. Itu kewajiban masing-masing. Saya aja menyampaikan ilmu, orang gak ngikuti saya gak masalah. Tidak marah saya, bebas. Tapi semua ada konsekuensinya. Di akhirat, ketika ditegakkan hujah, ketika ditanya, disampaikan sudah ada agama yang menegakkan hujah? Ternyata ada saya yang menegakkan, Anda tidak nerima. Nah di situ Allah berhak. Kalau menyiksa boleh berhak, memaafkan boleh berhak. Terserah Allah mau dimaafkan mau disiksa. Tapi kan kewajibannya, kalau saya orang berilmu menyampaikan. Dan itu hikmah Allah. Allah itu mendatangkan seorang ustadz itu dengan takdir Allah. Kalau seorang ustadz datang di suatu kaum, apalagi dari kaum itu sendiri untuk membenarkan apa yang keliru, itu takdir Allah untuk menegakkan hujah. Dan saya ini orang sini asli. Kalau saya meluruskan kekeliruan, ini hujah Allah. Gitu loh. Saya bukan orang luar. Kenapa ada orang sini dibangkitkan oleh Allah untuk menegakkan hujah? Ini takdir Allah. Supaya tegak hujah di sini. Terus Anda mau menutupnya, ya terserah Anda juga. Tanggung dosanya. Gitu loh. Tanggung dosanya. Jangan merasa benar sendiri. Ini semua sudah benar, kita semua mengikuti. Itu sombong sendiri kan. Nah kalau Anda merasa benar, buktikan Anda benar. Gitu caranya. Tapi jangan ingin selalu diikuti walaupun salah. Ya nggak benar gitu caranya. Nggak gitu modelnya. Kita beragama nggak gitu. Kita itu harus siap beradu argumen. Ini ilmu. Nah kalau Anda tidak bisa membuktikan secara ilmiah benar, jangan ingin diikuti sama saya. Saya sudah berilmu. Dan saya katakan Anda salah. Bagaimana saya bisa mengikuti orang yang saya katakan salah? Sudah saya vonis salah. Saya akan katakan di sampai akhirat, salah ini salah. Sampai ditegakkan di depan Allah, ini salah. Gitu loh. Bagaimana saya harus mengikuti orang salah? Gak mungkin. Kalau orang lain mengikuti Anda, itu hak mereka karena mereka gak tahu ilmu. Kan gak mungkin kalau saya gitu loh. Kenapa jadi marah sama saya karena saya gak mengikuti mereka? Karena gak mengikuti Anda. Terus mau habisin saya, bebas, kamu dihabisin juga silahkan. Saya juga tidak masalah gitu. Tidak masalah. Tutup semua dakwah saya di sini, bebas. Bisa satu lagi tuh. Tutup, bebas. Saya itu santai. Orangnya kan saya tidak suka. Bukan orang yang memaksakan diri. Saya hanya menyampaikan kalau ada kesempatan. Nggak ada kesempatan, saya bikin kesempatan lain. Ini salah satunya YouTube. Ini ada kesempatan yang saya buat. Ya Allah takdirkan juga. Ya kan, pindah ya saya di. Ini pindah ke YouTube. Facebook saya dulu hapus, saya bikin Facebook lagi. Facebook ini untuk branding perkebunan saya, akhirnya malah pakai dakwah juga. Gitu loh. Gitu. Jadi bukan orang yang kita harus ikut terus. Saya bukan orang bodoh harus mengikuti orang, harus ikut terus. Ya ngapain saya jadi orang yang berilmu kalau saya harus mengikuti orang terus? Gak usah mikir lagi gitu. Gak masuk akal. Kalau orang sudah berilmu, dia kewajibannya itu mengamalkan ilmunya. Gitu. Saya aja tidak maksa orang mengikuti saya. Bebas. Sejak kapan saya orang itu harus mengikuti saya? Enggak. Bebas, saya tidak akan maksa.
Lah kalau saya orang lain tidak saya paksa untuk mengikuti saya, kenapa saya harus mengikuti Anda? Heran juga saya. Kenapa saya harus mengikuti Anda kalau saya ada ilmu? Ya, saya mengikuti ilmu bukan mengikuti Anda. Apalagi saya tahu Anda salah. Kenapa saya harus mengikuti orang yang salah? Ya saya akan tegakkan itu. Di dunia saya salahkan, di akhirat saya salahkan. Anda siapkan itu. Karena akan berhadapan dengan saya di depan Allah. Saya sudah salahkan. Itu caranya. Ya kan? Anda tidak mau beradu argumen sama saya di dunia, di akhirat juga kita akan beradu argumen. Anda saya salahkan. Gitu loh. Ini salah. Anda maksa silakan. Tapi ini takdir Allah sudah tegak, hujah sudah ditegakkan. Dan Allah itu tidak pernah menyiksa suatu kaum sampai kaum itu diberikan dulu peringatan. Ada Allah tegakkan dulu. Dan saya ini hujah Allah di sini. Allah sudah menegakkan hujah di sini dengan saya. Takdir Allah. Jadi kalau saya sudah menegakkan hujah, Allah menyiksa Anda, jangan sakit hati. Kenapa? Karena sudah ditegakkan hujah. Kenapa kamu gak mau dengar? Kalau gak jelas, kenapa gak minta diperjelas? Bahkan kenapa kamu menutup dakwahnya? Begitu loh. Kan harusnya tuh kamu dengar. Apalagi saya orang sini asli, yang mencari ilmu dari berbagai tempat segala macam. Masalahnya di sana, masalahnya. Gitu. Tapi kan ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Memangnya kebiasaan ini udah dipastikan benar? Ini tidak sesuai dengan kakek nenek ini. Memang kakek nenek ini benar. Baca terus Az-Zukhruf. Gitu kan? Apakah dipastikan gitu kakek nenek kita harus, kalau kamu hanya mengikuti agama sesuai dengan kakek nenek, kamu gak usah belajar. Ikuti aja dari kakek nenek kamu. Itu mungkin yang agamanya Sunda Wiwitan itu yang ikuti kan. Saya orang yang belajar, saya tidak mengikuti kakek nenek. Saya tidak akan mengikuti leluhur. Leluhur itu saya ikuti kalau sesuai dengan dalil. Kalau tidak saya tinggalkan leluhur. Ngapain saya ngikuti leluhur? Ya kan? Saya bukan orang yang terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat bisa saya rubah. Saya bikin adat istiadat baru. Adat itu apa sih? Kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih? Sesuatu yang berulang 3 kali minimal. Jadi saya bisa bikin kebiasaan baru. Kenapa saya harus mengikuti kebiasaan orang lain? Ya kan? Kita nggak peduli dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan bisa dibikin sendiri. Kita ini sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, sudah ada amalan-amal Rasul, sudah ada kesepakatan. Kita bisa bikin kebiasaan baru yang sesuai. Kalau kebiasaan itu berulang, maka kita jadi adat. Kalau itu sudah membiasakan, jadi adat, jadi kebiasaan. Nah, Anda yang membuat kebiasaan-kebiasaan baru tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, masa saya harus ikutin juga? Iya, Anda sih yang membuat kebiasaan baru. Kadang dulunya juga kadang diada-adain terus. Lama-lama itu jadi praktek keagamaan di sini. Masa saya harus ikutin juga? Ya saya ingkari. Terserah orang mau ikuti saya atau enggak. Tapi ketika ada yang mengingkari, ini adalah rahmat Allah di muka bumi. Ini adalah kesempurnaan Islam. Anda bikin amalan-amalan yang dulu tidak ada jadi ada sekarang. Setiap tahun, dulu nggak ada itu. Di sini tuh nggak ada tuh pawai obor setiap Muharram, nggak ada. Sekarang adain. Nggak ada dulu cerita istighosah atau sholat maghrib itu di lapang setiap Muharram. Sekarang ada. Ini loh, merasa hebat banget ini. Saya tidak pernah datang. Justru ini adalah rahmat umat Islam ini. Kalau tidak ada yang mengingkari, nanti jadi sepakat. Nah, ini umat Yahudi kalau yang sepakat di dalam kesesatan itu. Umat Nasrani, kita nggak ada. Umat Islam itu kalau ada yang keliru tidak sepakat. Gitu loh. Ketika saya tidak mau ikut terus marah sama saya gitu loh. Heran banget. Ya kan? Kalau Anda mau beribadah, beragama, tegakkan dengan ilmu. Kalau itu benar ilmunya kita ikuti karena ilmu, bukan ikuti Anda.
Jangan merasa kamu ngikut. Kagak, saya tidak ngikuti Andanya, ikuti ilmunya. Harus sesuai dengan ilmu gitu loh. Tapi kalau enggak, saya tidak ikuti. Ya kan, ini kenapa bisa ingin selalu diikuti? Narcissistic personality disorder, ini yang kata TikTok. Saya analisis. Makanya karena tadi kenapa narsis banget nih. Ngaji harus pakai speaker. Dikir aja harus pakai speaker. Pengarah suara ngapain? Dikir kan nggak perlu, kecuali kita sedang menyampaikan ilmu. Kalau sedang menyampaikan ilmu orang biar bisa dengar, kita pakai speaker itu bagus. Iya kan, tapi kalau untuk ibadah pribadi ngapain harus pakai speaker pengarah suara kemana-mana? Justru ini masalah. Nah, indikasi berarti benar ini ada penyakit namanya narcissistic personality disorder, dan ini artinya gangguan jiwa, gangguan kejiwaan. Baca tuh ke psikiater, ingin selalu dilihat orang. Kalau di dalam pemahaman di dalam di dalam konteksnya akidah itu orang ria. Ya kan? Iyalah, ingin selalu amalannya selalu ingin tampak. Sampai zikir aja harus pakai speaker, itu kan ria artinya. Ya kan? Nah, masalahnya yang ini itu penyakit. Akibat dari itu juga ingin selalu di depan, ingin selalu menjadi pusat perhatian, ingin selalu diikuti walaupun salah. Ini masalahnya, Anda salah aja pengen diikuti. Apalagi sama saya orang yang berilmu. Ya gak mungkin. Lagi masalahnya ini saya harus mengikuti Anda ketika saya tahu Anda salah. Heran. Akibat karena saya ikuti, dihabisin juga saya. Kamu jatuh dalam dosa yang lain lebih besar gitu loh. Gitu masalahnya. Ketika kamu gak setuju ada orang marah atau gak suka ada orang gak tunduk sama Anda. Ini saya contohnya gak tunduk. Karena saya berdasarkan ilmu, saya gak mau tunduk. Marah mau menghabisin saya semua sekalian. Menghabisin semua pengaruh dakwah saya tutup semua. Justru itu dosanya jatuh ke dosa lebih besar lagi. Kalau nggak mengikuti saya dari ilmu yang saya sampaikan itu masih itu ya oke, itu bebas. Tapi begitu menutup itu malah dosanya jatuh. Begitu caranya masalahnya. Kenapa harus gara-gara tidak tunduk kepada Anda berusaha menutup semua. Walaupun orang tahu juga dakwah saya ini yang mereka gak setuju pun itu kecil, dan kecilnya itu saya punya argumen hujah gitu loh. Yang banyaknya itu mereka setuju, tapi berusaha ditutup juga. Ini kan orangnya itu apa ya? Menghabisi itu gimana ya orang itu ya, kalau ada tikus aja ke tikus. Kalau ada tikus aja, tikus itu hama, itu gak dibakar dengan ininya. Kalau ada merugikan ini, apalagi nih seorang ustadz, seorang ulama yang banyak maslahatnya tuh lebih banyak, ilmunya itu yang mereka setujui itu lebih banyak. Tapi begitu ada yang gak disetujuinya, pada yang gak disetujui sendiri ada hujah, berusaha ditutup. Ini kan orang nggak adil, itu namanya gak ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Ini masalahnya. Orang ini kadang-kadang kalau ada hama aja nih, ada tikus. Ada tikus ini di gudang, nggak dibakar dengan gudangnya. Kalau tikus, apalagi tikusnya sedikit misalkan gitu. Ini tinggal diobatin aja ini. Apalagi ini seorang ustadz menyampaikan ilmu yang disampaikan banyak, mayoritasnya diterima. Sedikit yang tidak setuju itu, yang sedikitnya itu yang paling kuat menurut saya, yang saya pernah tanggung jawab. Kok bukan dialog yang dikedepankan, bukan diskusi, bukan berdebat, bukan adu argumen, ditutup. Kenapa? Karena ingin tunduk kepada Anda semua. Ini masalahnya. Ternyata ini penyakit personality disorder, narsistik ini penyakit artinya. Jadi ternyata yang menyebabkan ini, saya kan tidak tahu tadinya, baru saya tiba-tiba ada narasi di TikTok, oh ini ternyata ini penyakit ini, itu penyebab penyakit umat Islam ini penyakitnya. Akibat dari narsistik itu, dia akan jadi hubur riasah, cinta dengan kepemimpinan. Dia ingin selalu jadi pemimpin, narsis. Walaupun kadang-kadang dia tidak berhak di situ, narsis di situ, pengen jadi pusat perhatian.
Ini penyakit umat ini, kita sempat bahas kemarin, sudah dibahas kan. Penyakit umat ini adalah cinta kepemimpinan. Ternyata kalau diubah, dikejar ke cara psikologi, ini penyakit namanya narcissistic personality disorder. Narsis. Ini sebabnya itu, narsis, ingin jadi pusat perhatian. Indikasinya gitu, pengen diikuti terus. Itu kan. Dan bahaya orang itu. Saya ingetin ya, Anda gak perlu ikut saya kalau saya salah. Anda kalau ikut saya, jangan ikut sayanya, ikut dalilnya. Kalau Anda bisa melihat ini benar nih, begitu caranya. Kita tuh gak pernah diajarin untuk fanatik terhadap tokoh, itu gak pernah tuh. Dan ketika orang ingin diikuti terus, itu artinya memfanatikan diri sendiri, ingin menundukkan semuanya. Itu nggak benar itu. Dari mana itu begitu caranya? Nggak begitu. Kita tuh jangan mengagungkan diri sendiri, orang tunduk pada diri. Jangan. Kita menundukkan orang itu dengan ilmu. Kalau ilmu itu orang tuh paham ini benar ilmunya, ikut. Kalau salah, tegur. Gitu caranya. Ini kebiasaan. Kita aja guru sendiri, ustadz aja kalau salah tegur aja. Anda salah. Ini saya biasakan di sekarang. Ustadz saya, guru saya, kalau saya salah. Beneran. Ini loh, ya kamu ini gak sopan terhadap guru. Tidak sopan terhadap guru itu lebih ringan dibanding membiarkan agama ini rusak. Kalau guru salah dibiarkan, akhirnya menjadi agama, jadi rusak. Mendingan ngebantah guru. Tidak sopan terhadap guru, lebih ringan dosanya. Manusia, guru juga. Ini ada keliru gini-gini. Begitu. Saya kan sampaikan nih. Ini Ustaz Ahdi Apadi mengkritik, menyampaikan, dari saya tuh komen. Saya komentar misalkan Ustaz Khalid ini kalau secara keilmuan tuh agak masalah, agak kurang. Dia bagus banyak di follower, dia bagus di bisnis. Jadi kalau bicara secara ilmu, kadang-kadang banyak hal yang keliru. Dan akhirnya sebenarnya kita tidak bisa jadikan hujah. Akhirnya dijadikan komentar. Akhirnya saya itu kan mengkritik ini Ustaz Salafi yang banyak followernya. Gak peduli juga. Mungkin orang bilang nih, kamu ini tidak menjaga kehormatan Ustadz Khalid. Gak apa-apa. Karena kehormatan seorang Ustadz itu, kalaupun misal kita tidak kita jaga, itu madaratnya lebih kecil daripada agama itu sendiri. Gitu. Walaupun followernya banyak. Orang tuh gak peduli. Orang tuh kagak enak ngomong itu karena dia follower banyak. Tapi kan kalau orang menjaga kagak enak, akhirnya kan gak keluar. Akhirnya orang ikut-ikut aja. Begitu loh. Kita dibiasakan saja, jangan jadi orang yang fanatik terhadap tokoh tertentu. Salah-salah aja, benar-benar yang kita ikuti itu ilmunya. Gitu. Ada, nih saya salah, bantah aja. Saya tidak apa-apa, tidak sakit hati kalau saya disalah. Salah-salahin aja. Kalau benar, jangan anggap ikut saya. Ikut ilmunya. Ilmu ini bukan dari saya juga. Gitu loh. Kalau saya salah, silahkan tegur. Ini berarti ada kesalahan, saya menyampaikan segala macam. Tapi kalau ilmunya benar, Anda ikut ilmunya, bukan ikut saya. Tapi kalau ilmu ini yang saya sudah kokohkan secara ilmu, akidah itu benar sesuai akidah Ahlul Hadis, saya tidak akan. Nah, kalau saya ngomongnya benar ya, tidak salah juga. Kecuali salah ucap misalkan. Kalau manusia kalau salah ucap pasti akan ada, kadang-kadang ada itu gitu. Begitu caranya. Nggak tahu begitu. Ya kalau pengen diikuti kalau pengen diikuti terus secara mutlak mah, Anda siapa? Nabi. Kalau Nabi kita ikuti mutlak. Kalau seseorang yang maaf juga belum tentu juga secara keilmuannya, ilmunya kurang. Suruh cek baca kitab, coba bisa nggak? Coba cek kitab-kitab tertentu, suruh baca, bisa nggak? Nggak bisa. Pengen diikutin juga. Kadang berbulan ijtihad ya, bukan seorang yang layak untuk ijtihad juga. Gitu kita boleh cek. Ya kan? Saya sudah vonis nih. Baca Fatihah aja salah-salah. Kok pengen diikuti semuanya? Saya vonis baca Fatihah aja salah. Narsistik
pengen selalu diikuti. Ya kesalahan manusia itu menjadikan seorang tokoh yang bukan orang yang layak ditokohkan, ilmunya nggak layak untuk dianggap sebagai orang berilmu, diikuti. Itu kesalahannya. Saya tidak mau ikut karena saya sudah ada dalam keilmuan. Gitu loh. Nah, ketika saya tidak bisa ditundukkan, Anda marah sama saya. Ya salah ya. Ya gimana? Gimana? Mau gimana? Saya bilang nih, Anda baca Fatihah aja salah. Harus diikuti saya. Terus saya masih bersabar. Gitu loh. Baca Fatihah aja salah, apalagi bahas yang lain-lain. Terus selalu diikutin gitu, harus narsistik, jadi pusat perhatian. Baca Fatihah aja salah. Ya kan? Saya jawab kritik secara terbuka. Orang banyak salah baca Fatihah aja salah. Suruh baca ngejelasin belum tentu bisa. Dibahas secara usul fikih belum tentu ngerti. Dibahas secara umur Quran belum tentu nggak tahu. Tapi kok pengen jadi pusat perhatian, pengen selalu diikuti. Semua orang pengen ikuti gitu, termasuk para ustadz semua gitu. Ya kalau orang pada ikut sama dia, mungkin dia risih. Kalau saya gak risih, salah saya salahkan. Gitu loh. Justru ini masalahnya, karena saya itu ustadz yang tidak mau tunduk. Akhirnya menjadi marah sama saya. Semua saya habisin. Silahkan saja habisin aja, tapi Anda tanggung dosanya. Gitu loh masalahnya. Saya nggak apa-apa, nggak peduli. Mau ngancam sama saya tidak takut dengan ancaman. Mau bunuh saya juga saya takut. Udah apa, saya sudah tidak ada saya yang pertahankan gitu. Dunia ini sudah ringan dengan saya itu. Saya udah merasa ringan dengan dunia ini. Saya gak punya apa-apa. Betulan. Apa yang saya pertahankan, saya udah gak punya apa-apa. Tapi ini takdir Allah nih. Takdir Allah itu, saya ditakdirkan untuk menegakkan hujah dengan ilmu ini. Jadi saya udah gak punya apa-apa. Kalau saya tinggalkan ilmu ini, saya semakin gak punya apa-apa. Justru ketika saya sudah tidak punya merasa apa-apa, saya pegang ilmu ini, baru saya menjadi punya apa-apa. Kalau saya harus tinggalkan ilmu ini juga, saya semakin gak punya apa-apa. Itu loh. Ya kan? Kalau saya harus meninggalkan ilmu, saya harus meninggalkan supaya mengikuti pendapat orang gitu, saya harus ditundukkan juga. Saya semakin gak punya apa-apa, gak ada harganya di depan Allah. Ya kan? Tapi kalau saya tidak mau tunduk karena saya memegang ilmu, walaupun Anda bunuh saya masih punya sesuatu. Allah masih menghargai saya gitu loh. Ya kan? Maka saya tidak mau tunduk. Kenapa? Ini ilmu saya agungkan. Orang kalau tidak mengagungkan ilmu, dia tidak bisa diagungkan juga. Nah, saya mengagungkan ilmu, maka ilmu ini akan mengagungkan saya. Iya kan? Kalau Anda salah, kenapa saya harus ikut? Kalau Anda berbuat bid'ah, kenapa saya harus ikut? Orang lain ikut Anda silakan, tapi saya salahkan. Iya kan? Kenapa saya harus mengikuti Anda? Kenapa saya harus diikuti? Kenapa Anda harus saya ikuti gitu? Bahkan negara ini juga membebaskan. Negara menjamin kebebasan dalam beragama. Kenapa saya harus mengikuti Anda? Iya, kenapa saya harus mengikuti Anda? Saya tahu Anda salah. Kenapa saya harus mengikuti? Iya, saya diancam aja saya nggak takut. Kenapa saya sudah merasa tidak punya apa-apa? Dunia ini saya sudah tidak punya apa-apa di dunia ini. Sudah ringan saya. Anda mau bunuh saya pun sudah bebas. Tapi ketika saya terbunuh dalam masalah ini, saya itu sedang berjihad gitu loh. Iya kan? Kenapa? Berharap Allah mengampuni saya, dosa saya banyak yang lain bisa diampuni dengan sikap ini gitu. Iya. Begitu. Kenapa saya harus mengikuti Anda ketika saya tahu Anda salah? Kenapa saya harus meninggalkan ilmu saya ketika saya tahu ini ilmu yang benar? Itu. Dan saya berani berhujah di dunia, saya berani berhujah di akhirat. Sudah itu selesai masalahnya.
Saya tinggikan ilmu ini akan meninggikan saya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia saya dihinakan, di akhirat saya ditinggikan insya Allah. Orang tuh apa nilainya seorang ulama, seorang ustadz kalau dia tidak beramal dengan ilmunya? Apa nilai seorang ustadz itu kalau dia tidak beramal dengan ilmunya? Tidak berbicara dengan ilmunya. Kalau dia berbicara ngawur gitu. Justru saya tidak ada harganya kalau saya mengikuti orang yang bodoh, salah. Padahal saya tahu berilmu, saya tahu ada ilmunya. Saya tidak ada harganya di depan Allah. Kamu meninggalkan ilmu, kamu mengikuti ucapan orang-orang yang bodoh. Justru karena itu mereka marah sama saya, karena saya anggap mereka bodoh. Walaupun disebut kiai, saya anggap bodoh. Karena saya gak peduli dengan sebutan-sebutan. Ilmu ini adalah Al-Quran. Ilmu inilah kitab sunnah Rasulullah. Ilmu inilah kesepakatan. Kalau Anda keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah Rasulullah, keluar dari kesepakatan, Anda bukan orang berilmu. Walaupun Anda dianggap kiai, Anda hanya dianggap berilmu oleh orang bodoh. Saya tidak akan menganggapnya. Saya tidak menganggap orang berilmu. Ilmu itu ketahui oleh orang ahlinya, begitu. Karena itu justru karena saya tegas, sayangnya mereka benci saya gitu. Gak apa-apa benci-benci aja, saya tidak pernah minta dicintai. Tidak mau ikuti saya tidak pernah minta diikuti. Tidak pernah minta diikuti. Gitu. Baik, kita lanjutin dulu bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita lanjutin. Wa idan nafa syari'u ibadatan aw muamalatan fahuwa li fasadiha aw nafa ba'da ma yalzimu fiha sebentar. Wa idan nafa, bila mana menafikan siapa asyari Allah dan Rasulnya itu menafikan ibadatan terhadap suatu ibadah, muamalatan atau terhadap suatu muamalah. Misalkan ibadah ini dianggap tidak ada, muamalatan atau muamalah itu dianggap tidak ada. Ini yang bid'ah itu dianggap tidak ada. Kita harus tiap tahun mengadakan obor, misalkan pawai obor, itu bukan ibadah. Atau misalkan kita tiap tahun harus melakukan sholat berjamaah di lapang tiap tahun maghrib misalkan. Kenapa harus di lapang? Kenapa harus di lapang? Malam Muharram, kenapa harus malam Muharram? Kan itu kan ibadah kan? Ya kenapa kamu mengkhususkan itu? Itu dia ditiadakan dengan syariat itu. Maka fa'i wa idana fasyari wa ibadatan au muamalatan. Atau muamalah itu dianggap tidak ada. Fahuwa li fasadiha. Itu menunjukkan rusaknya ibadah tersebut. Makanya tidak jadi pahala karena itu rusak. Au nafa, dibacanya sebentar, saya pikirkan dulu. Au nafa, atau syari itu menafikan, bukan semuanya, ba'dha ma yalzimu fiha, hanya sebagian dari apa yang lazim di dalam pihak, di dalam ibadah atau muamalah. Pihaknya itu gitu. Jadi kalau Allah dan Rasulnya menafikan apa yang lazim, sebagian dari apa yang lazim dari ibadah dan muamalah, nafa yanfi fala tanfi linafi ba'di mustahabbatiha, maka tidak menafikan, syari itu tidak menafikan linafi ba'di mustahabbatiha, terhadap kenafian sebagian yang dibolehkan atau disunahkan. Jadi misalkan kalau dalam ibadah itu dinafikan sebagiannya, yang dari ibadah itu hanya sebagian, berarti tidak menafikan sebagian yang disunahkan. Kan sebagiannya aja yang dinafikan gitu.
Jadi yang kalau dinafikan seluruhnya berarti seluruhnya. Kalau yang dinafikan sebagiannya ya sebagian aja, yang lainnya enggak. Sekarang nih kalau contoh misalkan masalah ibadah. Ibadah itu contohnya adalah talafud bin niat. Kalau talafud bin niat itu dianggap tidak ada di dalam sholat, misalkan baca usholi itu, apakah semua sholat itu dinafikan? Tidak. Pada saat Allahu Akbarnya tidak dinafikan. Itu adalah rukun. Angkatnya sunnah, angkat tangan. Kan yang dinafikan misalkan hanya talafud. Niatnya dalam hati tidak dinafikan, itu rukun atau syarat. Terserah mau apa yang dianggap. Tapi gitu. Jadi kalau dinafikan sebagian, bukan berarti sebagian yang lainnya nggak ada gitu loh. Tapi kalau seluruhnya dinafikan, misalkan sholat, ini orang Bekasi itu ada ngomong, kita ada melakukan sholat ababil. Kalau itu sholat ababil dinafikan semuanya, berarti semuanya nggak ada, itu rusaknya. Gitu. Watan akidul ukudu, watan akidul ukudu, watan fasikhu, bikulli madalla ala dalika min qawlin aw fi'lin. Watan akidu al-ukudu. Tan akid itu artinya berlaku, dan berlakulah akad-akad. Watan fasihu, dan pasah, rusak juga akad-akad itu, bikulli madalla ala dzalika min qaulin aw fi'lin. Dengan sesuatu yang madalla, yang ditunjukkan, yang bikulli madalla, dengan sesuatu, dengan segala sesuatu yang dala, sesuatu itu menunjukkan ala dalika, terhadap hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Lazimnya atau rusaknya dari ibadah, muamalah atau ibadah tersebut. Ini masalah muamalah nih, kalau ukurkan. Muamalah itu kalau misalkan ada yang benarnya, oh itu berarti tan akid. Tapi kalau misalkan ada yang rusaknya, berarti tan fasih, rusak. Min qaulin aw fi'lin, dari ucapan atau perbuatan. Kita baca syarahnya biar gampang, biar jelas. Al-qaidatu al-hadiyata asyrata. Gitu ya. Ya, bacanya rada lagu sebentar. Al-qaidatul hadiyata asyrata ya. Kaidah yang ke-11, annahu idza urida fi syar'i nafyu fi'lin minal af'ali sawa'un kana ibadatan aw mu'amalatan fa innana nahmiluhu ala nafyis sihati. Sesungguhnya terwarid di dalam syariat. Dalam syariat itu apa? Nafyu fi'lin minal af'ali. Penafian perbuatan dari perbuatan-perbuatan, sawaun kana, sama saja, ibadatan atau muamalah, itu ibadah atau muamalah. Fa innana, maka sesungguhnya kita itu nahmiluhu ala nafis sihati, membawanya kepada tidak sahnya ibadah atau muamalah. Maksudnya kalau di dalam syariat itu dinafikan amalan atau perbuatan, baik dalam ibadah atau muamalah, maka kita anggap itu nggak sah gitu aja. Misalnya dzalika, perumpamaan hal tersebut adalah qauluhu. Qauluhu itu adalah khabar dari misal sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, tidak salat, tidak salat dianggap sah. Atau bahasanya tidak sah salat. La salata, tidak dianggap salat. Itu khabarnya adalah sihatun. Tidak dianggap sah atau tidak sah salat. Liman, terhadap orang lam yaqra bi fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kata Nabi tidak dianggap sholat. Nah kalau dinafikan sholat itu bagi orang yang tidak baca Fatihah, artinya kita anggap bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak baca Fatihah gitu. Nahmiluhu annal murada bihi la salata sahihatun fi syar'i illa lil. Kenapa lil mutawati? Ini kayaknya aneh. Ini kayaknya salah baca.
illa lil mukri'il fatihati, gitu maksudnya. Mungkin dia aja sedang baca Fatihah. Nah, ini maksudnya kan baca kitab itu kita harus melek. Nah, miluhu kama kami membawa hadis ini ala annal murada, yang dimaksud dengan hadis itu ala murada bihi, dengan hadis itu adalah la salata sahihatun, tidak salat itu sah. Maksudnya berarti khobar la itu adalah sahihatun fi syar'i, di dalam syarat, ila, jangan lil mutawadi, kepada orang yang wudu. Kenapa di atasnya lo baca Fatihah karena wudu? Ini orang yang baca manusia itu kalau nulis juga kadang ada salahnya. Ini mungkin lagi gak konsen. Yang dimaksud adalah ila lil mukri'i al-fatihatil kitabi. Maka yang dimaksud dengan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ini saya luruskan kalimatnya. Nah, kita terserah saya yang baca, saya yang lurus. Ya, ini bahasanya lil mutawadi, tapi saya itu bukan hanya baca, saya berdasarkan konteks. Maka tidak sah salat di dalam syariat kecuali orang yang membaca Al-Fatihah. Karena di atasnya la salata liman lam yaqra. Kalau hadisnya lain, misalkan la salata, apa ya kalimatnya? Illa bituhurin. Nah, kalau itu bisa itu baru tidak dianggap salat, la salata illa bituhurin misalkan. Kecuali tidak sah salat, bisa kalimatnya begitu kalau lafadznya. Ini saya lupa lafadznya. Kalau tidak dianggap salat kecuali dengan suci, nah itu baru boleh. Nah, miluhu anna al murada la salata sahihatan fi syari illa lil mutawadi, gitu. Jadi kita bacanya konteks. Kita baca kitab, kita kadang-kadang harus ada kritisi juga. Kita itu dibiasakan aja, ini manusia yang nulis. Gitu loh, kesalahan orang itu kalau baca kitab ini ada deh, ini dari sini pulan sini, dianggap benar semua. Ini kalau kita belajar usul fikih kan kayak gitu. Ini dalil atau bukan? Bukan dalil. Ya udah, kamu jangan berhujah dengan itu. Ini orang yang menulis juga benar gak? Kadang-kadang ada keliru. Nah, kita luruskan. Ini baru kamu belajar itu. Kamu baru berbicara dengan ilmu. Kita itu konsisten di atas ilmu. Ini konteksnya itu gini. Yang ini masih gini contohnya. Yang dimaksud adalah karena di atas itu tidak sah salat bagi orang membaca Fatihah, maka penjelasannya tidak sah salat kecuali bagi orang yang baca Fatihah, bukan wudu. Gitu. Al-qaidatu tsaniyata asyrata. Kaidah yang ke-12. Sebentar. Kalau kaidah itu memang begitu ya. Tsaniyata asyrota. Tsani asyara. Nah, ini kalau dalam bahasa ini kadang-kadang begitu. Kita itu kadang-kadang ini kalau yang saya tahu ini bagi pembahasan adat itu kadang-kadang pembahasan yang kadang-kadang suka lupa. Nah, kita baca sebentar, kita dibuka di sumbernya. Kalau dari dalam misalkan nih ahada asyara dan 12 itu yakunul ma'dudu mufradan mansuban daiman. Wa yudzakarul adadani idza kana al ma'dudu mudzakkaran an-nasani idza kana ra'aitu ahada asyara kaban. Ini kalau ini. Tapi kan ini kan bentuknya bukan itu ya. Isna asyara rajulan begitu. Tapi ini bentuknya kan bentuk apa itu urutan itu ya. Salasata asyara. Gitu. Salasata asyara. Kaidah itu. Kalau dalam kaidah ya. Kalau kaidah itu kan dia muannas. Kaidatun. Jadi kalau di situ kan berarti nih, kalau dalam muannas itu bacanya gini sebentar. Kalau dia muannas, ihda asyrota bintan, contoh ya. Ihda asyrota bintan.
Ya benar, al-hadiyata asyrata. Ihda, karena ihda dari kata ihda. Isnatai. Nah, itu. Jadi kalau 11 dan 12 itu gitu. Jadi manas benar ya. Al-qaidatu atsaniyata asyrata, benar. 12 itu gitu benar. Jadi manas dan manas. Annal uqudatan akidu bil alfadid dalati alaiha. Bahasa sesungguhnya akad-akad itu akidu dianggap sah akadnya itu bil alfadid dalati alaiha, dengan lafaz yang menunjukkan terhadap ukud itu. Faida qala, jadi akad itu berpengaruh terhadap sahnya akad. Lafaz itu berpengaruh terhadap sahnya akad. Faida qala, maka bila mana orang itu berkata gini, bi tuka artinya apa? Menjual, saya menjual kepadamu. Jadi in aqdal bai'a, maka yang dianggap itu adalah jual beli. Kullu lafdin yadullu ala hadza fa innahu yanakidul aqdu bihi. Dan setiap lafaz yang menunjukkan ala hada, terhadap hal ini, terhadap jual beli ini maksudnya, fa innahu yanakidul aqdu bihi, maka itu dianggap sah akad jual belinya. Jadi kalau misalkan jual beli, apa yang akad jual beli? Saya tukar, itu jual beli juga kan? Saya tukar nih mobil dengan rumah, jual beli. Kalau tukar menukar, hakikatnya kan jual beli. Saya jual, saya beli ini ya, itu kan itu beda antara saya minta, beda kan? Oh, saya kasih ya sama kamu. Kalau kasih itu artinya sama dengan hibah. Kalau saya menukar, gitu. Nah, tergantung. Kama law qala, maka sebagaimana kalau orang berkata gini, wahabtuka hadhihi sayyarata bi alfi riyalin. Sekarang begini, gimana kalau orang berkata begini, wahabtuka, saya berikan kepada kamu hadhihi sayyarata, kendaraan ini, bi alfi riyalin, dengan 1.000 rial. Ini hakikatnya apa? Jual beli. Kalimatnya saya berikan kepada kamu dengan 1.000 rial, itu jual beli, karena hakikatnya ada pertukaran. Walaupun ada kalimatnya wahabtuka, saya berikan. Walaupun kalimat berikan karena minta pertukaran, itu jual beli. Au qala, atau orang berkata gini, ataituka hadhihi sayyarata bikada, saya berikan ini kendaraan ini bikada, dengan kamu mengembalikan, mengasih kepada saya rumah itu jual beli artinya. Walaupun kalimatnya saya beri, karena yang dilihat itu al-ibratu bil ma'ani la bil alfazi wal mabani, yang maknanya itu hakikat mana. Ini kan kalimat itu. Jadi kalian orang itu bilang, kan kamu beri, iya beri, tapi beri dengan tukar ini, artinya jual beli itu. Waqabila al-musyari, dan membeli yang menerima yang membelinya. Ya kalau yang membeli yang menerima, itu fa innahu yakunu bai'an. Jadi orang itu mengatakan, saya berikan ini dengan ini, tukar ini dengan ini. Terus waqabila al-musyari, yang membelinya nerima. Berarti fa innahu yakunu bai'an, maka jadilah jual beli karena pertukaran. Kata orang yang menjual itu, saya berikan kendaraan ini dengan 1.000 dinar. Kan itu baik, saya terima. Berarti itu jual beli gitu. Wahakada aidon fa innal uquda tanfasikhu bil alfadid dalati alaiha. Dan begitu juga hakada, seperti itu pula. Fa'inal uquda, maka sesungguhnya akad-akad itu tanfasihu, rusak dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap tersebut. Ya, kalau lafaznya nggak sesuai ya rusak juga akadnya, nggak sesuai. Ini kita sudah selesai pembahasan panjang ya tentang al-fadul umum. Kita akan masuk kepada ijtihad dan taklid. Setelah ijtihad dan taklid kita selesai usul fikih. Kita subhanallah mau selesai usul fikih ya.
ketika saya baca kitab ini malah semakin dalam pembahasan usul fikih, walaupun saya tadinya beberapa kitab dari guru kami tapi ketika baca syarahnya 1818 begitu malah lebih kuat. Nanti kita jadikan ini aja, jadikan kaidah, jadikan kebiasaan. Mungkin kita akan baca kitab-kitab tertentu yang tipis-tipis, kita baca syarahnya, terutama kitab-kitab yang sudah saya hafal, baca syarahnya supaya lebih kokoh keilmuan. Jadi anggap aja saya itu sekarang memperkokoh ilmu aja, nggak masalah. Sekaligus orang yang menyimaknya ikut memperkokoh ilmu. Orang itu kalau orang kokoh di atas ilmu, berbicara juga dipertanggungjawabkan. Daripada orang wahim menjadi tokoh ternyata ilmunya nggak kokoh juga, akhirnya kan pengen diikuti terus. Kamu diikuti, kamu dosa. Orang yang ikuti dosa juga. Semakin banyak yang ikuti, semakin banyak dosa. Itu menyesatkan namanya. Kan lebih bagus kita tuh, udahlah kita perdalam ilmu aja, nggak usah banyak. Kalau orang belum banyak pengikutnya nggak apa-apa juga. Yang penting kita di atas ilmu. Kalau kita sudah banyak pengikutnya, orang mengikuti, pahala kita lebih banyak. Gitu aja. Jadi yang penting ilmu. Kalau Anda sudah berilmu, pegang ilmunya. Ini adalah kehormatan Anda. Ini adalah keagungan Anda. Orang yang berilmu beramal dengan ilmunya. Ketika dia orang beramal dengan ilmunya, artinya dia berkah ilmunya gitu loh. Ilmu itu kan banyak-banyak tadi. Pilihan-pilihan. Ternyata yang dianggap ilmu bukan ilmu, dibatalkan. Oh, yang benar ini. Gitu. Ini yang beramal dengan ilmu. Itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.